Assalamualaikum teman-teman. Insya Allah hari ini kita akan pelajari tentang gaya ya. Setelah sebelumnya kita pelajari tentang gerak dan gerak lurus GLB GLBB, hari ini kita akan pelajari tentang gaya ya. Bisa dilihat dari video, ada dua kerbau sedang menarik suatu alat. Nah, alat itu alat bajak ya. Nah, yang dilakukan oleh kerbau itu adalah gaya tarik. Nah, gaya juga ada macam-macam, ada gaya dorong. Contohnya kalau membajak sawah bisa juga pakai traktor mesin yang didorong ya oleh si petaninya langsung. Ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Oke. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dibagi dua, gaya sentuh dan tak sentuh. Nah, gaya sentuh itu ada gaya tarik, gaya dorong, gaya gesek. Gaya tak sentuh itu ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat pada gambar, gaya disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf F ya. Bisa dilihat ada poin A, 2 gaya sejajar sama arah. Poin B, 2 gaya sejajar berlawanan arah. Nah, dari dua gambar itu kita bisa ketahui bahwa gaya itu ada tarik ya, menarik, ada dorong ya. Nah, di gambar A itu bendanya ditarik ke arah yang sama. Nah, sedangkan gambar B bendanya ditarik ke arah yang berbeda. Nah, itu gayanya ya. Maka disimbolkan dengan F1 dan F2. Bisa dilihat pada gambar ada sebuah benda yang masanya 20 kg lalu ditarik dari dua sisi, dari kanan maupun kiri. Nah, dari kanan itu ditarik dengan gaya 200 Newton. Nah, gaya itu satuannya Newton ya, atau disingkat N. Lalu di sebelah kiri ditarik dengan gaya 150 Newton. Nah, kalau dilihat dari sini berarti lebih besar kanan atau kiri ya? Nah, benar, lebih besar kanan. Maka benda tersebut akan bergerak ke kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 200 dikurang 150, yaitu 50 Newton. Rumus gaya itu adalah F sama dengan M dikali A. Nah, dengan F sama dengan gaya dengan satuan Newton, M itu massa dengan satuan kilogram, A itu percepatan, seperti pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi ya. Karena kita sudah tahu bahwa gaya yang diberikan kepada benda dengan massa 20 kg ini adalah 50 Newton ke kanan ya. Maka apa yang belum ketahui ya? Gaya sudah ada, massa sudah ada. Oh, berarti yang perlu kita cari adalah percepatan. Nah, percepatan itu berarti kita ubah rumusnya menjadi A sama dengan F dibagi M. Karena F nya 50, M nya 20, maka coret-coret 0 nya jadi 5 dibagi 2, jadi 2,5 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita akan pelajari hukum Newton ya. Nah, hukum Newton ini ada 3. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Oke. Untuk hukum Newton 1 itu contohnya jika kalian naik angkot ya. Saat kalian naik angkot itu pada saat angkotnya gas mendadak atau rem mendadak, apa yang akan terjadi pada kalian?
Nah, apa yang terjadi pada kalian itu adalah saat gas ditancapkan, maka kalian akan ke belakang. Saat mobilnya direm, mobil angkotnya direm, kalian akan menjungkal ke depan. Nah, itu hukum Newton pertama, ya. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, hal seperti itu terjadi karena posisi kalian sedang diam, ya, tiba-tiba mobilnya gas, akhirnya kalian mempertahankan posisi kalian. Nah, itu disebut hukum Newton 1. Nah, untuk hukum Newton 2 itu seperti halnya kita bahas pada hukum gaya, ya, yang sebelumnya, yaitu rumus-rumus gaya, yaitu ada tarikan ataupun dorongan, ya, yang menyebabkan gaya itu bergerak. Nah, itu ya. Nah, untuk hukum Newton ketiga itu adalah gaya aksi sama dengan min gaya reaksi, atau F aksi sama dengan min F reaksi. Ya. Nah, maksudnya apa sih? Contoh, ya, seperti halnya kehidupan sehari-hari, saat kalian melakukan suatu hal, ya, melakukan suatu aksi, pasti ada reaksi. Misalkan kalian berkata kasar kepada orang, maka orang tersebut akan bereaksi secara negatif. Ya, itu ya, ada aksi, ada reaksi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari di benda juga terdapat seperti itu, ya. Jadi ada aksi, ada reaksi. Contohnya saat kalian mendorong meja, nah, mejanya terdorong ke depan, ya, gaya kalian mendorong, tapi ada kebalikan gaya, yaitu gaya gesek.